halaman 43. Sudah nemu halamannya? Lihat poin 543. 5.43. Perubahan signifikan terhadap proses pembuatan termasuk perubahan peralatan atau bahan yang dapat mempengaruhi mutu. Itu yang berubah apa? Bahannya apa? Bahannya sama. Enggak, bahannya apa? Tapi beda supplier kan? Berubah kan? Mempengaruhi mutu enggak? Iya. Hendaknya dilakukan validasi. Validasinya di sini yang dituju adalah validasi proses. Karena hubungannya sama proses kan? Sekarang gini. Metode analisis amlodipin. Selama itu amlodipin akan sama. Ya kan? Ya enggak? Misal amlodipin dikasih reagen A. Apa beda pabrik dikasih reagen A tiba-tiba berubah? Enggak kan? Tetap sama kan? Ya enggak? Tapi kalau kualitas beda. Ya kan? Contohnya gini. Misal bahan A dari supplier India misal, sama bahan A dari supplier Jerman. Ya, misal ini larut kalau di mixing 15 menit. Ya. Ini larut di mixing misal 5 menit. Misal nih, kita awalnya pakai ini. Awalnya. Biar murah, pindah ke India. Ya? Apa masih tepat penggunaan proses yang dulu? Di mixing 5 menit? Enggak. Berarti harus di apa? Validasi dulu. Dicek dulu. Di mixing 5 menit, larut apa enggak? Kalau enggak larut, mutunya bisa terganggu enggak? Bisa, nggak homogen itu produk tuh, ya kan? Produk nggak homogen bisa ada yang dosisnya tinggi, ada yang dosisnya rendah. Yang rendah, insya Allah nggak sembuh. Iya kan? Kalau yang tinggi, insya Allah overdosis dulu lah. Iya kan? Makanya perlu yang namanya validasi proses di sini tuh. Validasi proses apa yang divalidasi? Proses pembuatannya. Ya kan? Prosedurnya. Jadi masalah mixing, masalah dipanaskan, masalah itu enggak. Jadi validasi proses. Kalau metode analisis, misal bahannya A itu untuk mengujinya pakai reagen B. Apa kalau dia pindah negara atau reagen B nggak berlaku? Enggak kan, tetap aja bisa. Contohnya apa? Kayak kita kalau di lab, ya kan? Screening fitokimia aja dulu. Kalau ada misal fenol, senyawa fenolat, mau dia dari tanaman manapun, pakai reagen yang sama, bereaksi kan? Iya, makanya metode analisis nggak usah diganti kalau ganti bahan, tapi ganti bahan, validasi proses yang harus dilihat lagi, harus kita kaji lagi gitu loh. Nah, biasanya sebelum ganti bahan dari Jerman ke India, biasanya di situ apoteker bikin risk assessment dulu. Gitu loh. Nanti bikin risk assessment, misalnya nih, nggak ada perubahan nih, perkiraan nggak ada perubahan, baru dipastikannya lewat validasi proses. Ternyata 3 kali validasi proses jelek. Nah, disitulah baru rekomendasi change control namanya. Bahasa industri. Jadi ini ada yang harus dirubah, gitu loh. Nggak bisa terus-terusan 5 menit, jelek dong produknya. Ya nggak? Nah, produknya harus disesuaikan.
Misal ternyata larutnya 15 menit. Nah, nanti prosedurnya yang baru itu jadi 15 menit. Nanti udah diubah 15 menit divalidasi lagi. Tetap enggak itu? Gitu kan? Kalau tetap, nah itulah baru bisa dipakai. Jadi panjang ya. Kalau formulasi enggak. Enggak. Kalau formulasi enggak. Ini lebih ke proses dulu. Karena gini, kenapa sih kita nggak bisa sembarang ganti formulasi? Kalau mau ganti formulasi itu sama aja kayak kita ngeganti nomor izin edar. Repot lagi. Jadi nggak bisa sembarang formulasi. Memang secara teoritis kalau kampus bikin soal, wah formulasi tambahkan ini, tambahkan itu, tambahkan ini. Tapi secara industri nggak bisa begitu. Bahkan kayak gini loh, misal di formula itu dia 500 mg, ya kan? Misal Mg stearat aja. Mg stearat sebagai apa? Lubrikan. Nanti kita bahas ya, lubrikan. Dia sebagai lubrikan 500 mg. Cuman lengket, nempel-nempel. Iseng nambahin jadi 1000 mg. Ini kalau ketahuan QA, mati kalian. Ini namanya sudah penyimpangan. Sengaja itu. Iya, ini di laporan penyimpangan nih, kenapa ditambah? Kalaupun ada yang ngakalin kayak gitu, itu diem-diem dari BPOM. QA-nya manut-manut aja, pura-pura nggak tahu. Untuk apa? Biar produksi aman dari batch failure itu namanya. Padahal nggak boleh. Kalau semuanya benar-benar independen, tiba-tiba makanya gini, bahan baku aja 500 mg nih. Ya kan, bahan baku misalnya untuk satu batch 500 mg, kita tuh cuma diplot dapat 500 mg, nggak boleh dapat bahan untuk cadangan, itu nggak boleh. Nanti ada lagi kalau di sana tuh PPIC itu ada yang namanya stock of name. Stock of name itu bahan baku juga kalau misalnya harusnya kepake 500 mg atau kurang, berarti kan ada pemakaian lebih, itu tapi jadi bahan audit. Matinya dari mana-mana kalau mau bersih mah. Karena kalau udah ada penyimpangan bahan baku aja nggak sesuai formula itu laporan penyimpangan. Jangan kan gitu, mixing aja ini. Kenapa jadi harus validasi? Kita iseng 5 menit belum larut. Padahal dicek di instruksi kerjanya 5 menit nih. Aduh 5 menit belum larut, tambahlah 15 menit larut. Itu tuh jadi penyimpangan, dari 5 menit kita naikin 15 menit semena-mena kayak gitu tuh. Nggak boleh industri itu. Karena prinsipnya apa? Lakukan apa yang dicatat. Yang dicatat ini 5 menit, udah kerjain 5 menit. Gitu. Ya kan? Nah, baru catat apa yang dikerjakan. Ternyata udah di mixing 5 menit, pemberiannya kita lihat nih. Wah, lantainya keruh, ya udah apa adanya ditulis keruh. Baru nanti jadi bahan evaluasi QA ke bagian terkait. Ya, itu prinsipnya. Jadi harus benar-benar transparan. Sebenarnya ada lagi sih rujukannya, itu dari POPP volume 1 halaman 506. Halaman 506. Ntar kalian yang di industri harus bisa mengkaji ya kayak gini ya. Rame kok. Kemarin pertama kenapa yang industri tanya kayak gini? Iya. Apa? Udah tahu mau ini. Harus tahu. Nggak mau kalian itu apa? Manajer harus pintar yang ini. 506 validasi ulang tuh. Ya kan ya? Misal validasi ulang diperlukan pada kondisi melibatkan bahan aktif obat baru atau dari pemasok baru. Melibatkan formulasi baru, itu juga harus validasi proses. Ya kan ya? Nah, kalau perubahan prosedur
halaman 506. Bawahnya 506. Perubahan metode analisis itu yang berubah tadi yang kata dulu di validasi metode analisis. Misal berubahnya kayak gimana? Misal awalnya pakai yang berdasarkan British Pharmacopoeia BP, tapi BPOM minta tolong ganti ke USP. Nah, dari BP ke USP ini kan akan berubah metodenya. Nah, itu harus validasi metode analisis ulang. Ya. Nah, nanti harus bedakan lagi, ada yang namanya verifikasi, ada yang namanya validasi. Pindah metode dari sini ke sini itu nanti ada verifikasi, ada validasi. Kalau analisis itu ada verifikasi, ada yang namanya validasi. Kalau validasi misal karena ada perubahan yang jadi metodenya kayak gini sebagian besar, tapi ada modifikasi sedikit. Jadi kalau validasi itu ada modifikasi. Antosan salah gitu. Contohnya apa? Misal nih kalau di misal kalau di industri kalau di USP pengennya pakai kolom C18 yang pengennya pakai kolom C10 gitu. Ya kan ya? Tapi di kita nggak ada kolom C10, adanya kolom C18. Kita berubah pakai C18 namanya udah modif kan? Nah, disinilah namanya jadi validasi. Reagennya bisa masih sama, reagen semua, hanya ganti kolom. Nah, itu udah modifikasi atau variasi perbandingan eluen. Misal alkohol air 5:1, ya kan? Ini diganti jadi 4:2. Nah, itu sudah modifikasi. Kalau verifikasi ditelan bulat-bulat. Maksudnya apa? Di USP plug begitu, kita kerjain plugnya begitu. Nggak ada yang berubah sedikit pun. Fungsinya apa? Verifikasi lagi. Karena yang dipakai di uji waktu USP bikin prosedur kan pakai lab orang Amerika sana, ya kan? Pindah ke industri berubah nggak labnya? Beda lab kan? Beda alat kan? Nah, itulah fungsi verifikasi. Awalnya gimana? Awalnya kalau ada perubahan metode dari sini ke sini kita verif dulu. Di verif acak-acakan hasilnya. Nah, barulah kita lakukan validasi dengan modifikasi dulu. Tapi kalau misalnya dari USP kita verifikasi bagus, pakai terus, udah pakai data verifikasi aja, nggak usah capek-capek validasi. Jadi digunakan validasi digunakan ketika hasil verifikasinya sudah. Iya, biasanya begitu, karena dia harus ada. Sering banget loh nanti akan nemuin namanya validasi. Metode analisis karena apa? Ya macam-macam ya. Karena kan masalah lab juga kita beda jauh. Kolom yang jelas. Kolom ini mahal banget kolom masalahnya. Dan kolom itu bahan habis pakai loh. Kolom nggak sekali pakai sih, tapi dia ada masa tertentunya. Kolom itu harus diganti. Karena apa? Karena kerapatan silika dalam kolom itu, kerapatan di dalam itu bisa acak-acakan, bisa makin lama makin berubah. Gitu ya. Jadi kalau validasi metode analisis diubah kalau tadi ada perubahan metode analisis atau prosedur pembersihan diperbarui. Kalau prosedur pembersihan diperbarui itu namanya validasi metode pembersihan. Cleaning prosedur validation. Gitu. Jadi nyuci mesin juga divalidasi lagi. Nah, nantilah itu yang nanti bakal ngasilin mako, ya kan ya?
ada safety factornya, nah, cemarannya. Jadi nyuci itu nggak asal gosok, ya kan? Obat-obatan yang susah dibersihkan, apalagi dosisnya kecil tapi berefek, itu jadi safety faktornya itu harus diperhitungkan. Contohnya apa? Digoxin tercemar 0,3 mili, ketelan satu orang itu jadi petaka. Iya kan? Karena indeks terapi sempit, dosisnya kecil, dan dia termasuk misal susah dibersihkan, misal. Nah itu harus jadi perhitungan. Jadi nggak asal gosok aja, nggak kayak gosok panci, ya yang tentang mengkilat gitu loh. Ada sunlight tinggi Deterjen juga ada residunya. Residu deterjen itu masuk apa cleaning validation nih? Iya, dicek lagi. Maksudnya apa? Jadi udah dikasih deterjen, pembilasannya itu sampai bersih berapa kali? Karena nanti bekas deterjen masuk ke obat, namanya cross contamination, kemasukan bahan yang tidak seharusnya. Jadi nanti masuk deterjen ke produk itu namanya cross contamination. Balik lagi, CPOB lagi kan? Kena. Ya. Itu pinter yang bikin konsep CPOB. Tapi CPOB itu diperbarui. Jadi dia aktual. CPOB itu. Makanya kenapa bisa kok seluas ini ya? Sebenarnya dibikinnya dari zaman dulu gitu. Jadi berkembang gitu. Semuanya demi keamanan pasien. Karena kan pasien oriented ya. Nah itu. Terus melewati jangka waktu yang ditetapkan untuk validasi ulang. Kalau ini mah biasanya urusannya kalau memperpanjang NIE dia harus validasi ulang gitu loh. Atau misal nih produknya udah dapat izin edar, ternyata baru produksi lagi 6 tahun kemudian, kan NIE kan 5 tahun sekali nih. Ternyata mau jalan lagi 6 tahun kemudian. Kan validasi sebelumnya udah lewat semua. Ya kan? Ya udah, ulang lagi, terus juga NIE lagi segala macam. Ya, itu namanya jadi validasi ulang. Produknya ya udah ada dari zaman dulu, tapi udah jangka waktu validasi ulang udah lama gitu. Ya. Kita baru bahas selewat ya. Validasi ulang. Ada yang tanyain nggak? Itu kondisi-kondisi kita harus validasi ulang. Ya, nggak apa-apa kan, itu nanti ketemu dosen atau ketemu preceptor, awalnya dari PPP. Benar kan, emang kayak gitu besok sini. Mau ke apa? Tiba-tiba sehari sudah sombong. Iya itu tapi terkadang gitu. Ada sih beberapa industri itu tidak memegang CPOB secara idealis. Balik lagi kenapa? Karena ya efisiensi. Berat. Kalau kualitas dan efisiensi itu berbanding terbalik. Semakin tinggi kualitas, semakin tinggi biaya, semakin rendah efisiensinya. Dalam artian biayanya makin tinggi, ya kan? Tapi semakin rendah efisiensi, semakin tinggi efisiensi atau semakin rendah biaya, semakin rendah kualitas. Contohnya apa? Bikin gado-gado, kalau pakai handspoon lebih mahal kan? Ya. Yang bikinnya? Iya enggak? Iya. Yang bikinnya tuh pakai handspoon, pakai jas lab, pakai hair care, pakai alkohol dulu, ya kan? Di ruangan kelas ya kan? Lebih mahal kan? Lima biji 30.000. Berarti di ruangan sekarang ketahuan bukan masalah itunya apa bahan bakunya terpecahkan masalah Karena pasar. Oke, ini validasi.
selewat ya tadi ya, validasi berarti ada 3 kan ya. Saya mulai ngomong validasi. Validasi ada 3 kan ya. Ada apa aja? Proses, analisis, sama penelitian. Oh ya, ini yang sering keluar lagi bahwa validasi nanti itu kalau CPOB yang dulu validasi kebagi 3. Ini anaknya yang dihapus gimana ya? Ini aku garis ke sini ya. Semoga lihat ya yang di layar. Validasi itu nanti ada 3 kalau di 2012. 2012 itu ada 3, ada prospektif, ada retrospektif, ada konkuren. Nah ibu sering keluar tapi suka bingung. Prospektif itu biasanya untuk produk-produk yang belum beredar atau kita ngelakuin validasi prospektif untuk mendapatkan NIE, nomor izin edar. Ya, itu namanya validasi prospektif. Nah, kalau retrospektif ini pakai data lalu, data yang lalu. Validasi apapun, intinya validasi apapun, ini tuh masalah pengambilan data. Jadi prospektif, retrospektif sama konkuren itu pengambilan data. Jadi masalah pengambilan data. Validasi itu kan kita ngerjain, udah dikerjain apa? Kita ambil datanya kan. Nah, pengambilan data itu ada 3 cara kalau di CPOB 2012. Yang pertama prospektif, yang kedua retrospektif, yang ketiga konkuren. Itu masalah pengambilan datanya. Kalau prospektif, dia ngambil data untuk produk-produk yang mau dipasarkan. Jadi dia itu produknya belum dijual, tapi dia lagi validasi 3 batch, ya kan? 3 batch berturut-turut dia ambil data. Nah, kalau datanya bagus, baru dia ke BPOM untuk mendaftarkan produk tersebut biar bisa dijual. Ya, gitu. Itu kalau yang prospektif. Jadi untuk masa depan lah intinya dia tuh ke depannya pengen apa? Pengen jual produk. Gitu. Prospektif. Intinya untuk mendapatkan nomor izin edar. Jadi dia itu ngambil datanya untuk masa depan gitu loh intinya. Intinya ngambil datanya sekarang, tapi keperluannya untuk keperluan nanti gitu loh. Untuk produknya belum dijual. Ya, Udah dibuat. Ya, dibuatnya hanya untuk batch validasi aja, gitu loh. Gitu ya. Validasi itu kan nanti 3 batch berturut-turut ya, minimal 3 batch berturut-turut. Jadi 3 batch itu bagusnya harus 3 batch berturut-turut. Misal batch 1, batch 2 bagus, batch 3 jelek, ngulang. 1, 2, 3 bagus. Jadi ada 1, 2, 3 bagus berturut-turut. Kenapa? Itu tuntutan statistik untuk data. Gitu ya. Nah, prospektif itu untuk produk yang belum dipasarkan, alias kita ngelakuin validasi untuk mendapatkan nomor izin edar. Ngambil datanya ya kita bikin produk, ya kan, kita ambil data, tapi produknya belum dijual. Nah, kalau retrospektif dia dapat datanya itu dari data yang lalu. Jadi cuma berupa data dari zaman dulu. Misal PQR gitu kan, dari quality review tahun 2018 misal. Itu masa lalu kan. Nanti biasanya ada syarat CPK. Jadi kalau retrospektif dulu itu ada yang namanya syarat CPK. Gitu loh. CPK-nya berapa syarat. Nah, kalau untuk
Komparen itu untuk produk yang sudah dipasarkan. Tapi misal ada perubahan. Gitu. Ya. Contohnya apa? Ganti bahan baku. Itu namanya nanti jadi validasi komparen. Ini tuh jadi produk yang sudah dipasarkan. Bukan sudah, sedang dipasarkan. Produknya sedang dipasarkan kan? Atau dalam artian dia itu udah punya nomor izin edar kan? Cuman ya tadi ada perubahan. Misal perubahannya apa? Kadang ini naikin jumlah batch dari 30 liter misal dinaikinnya sampai 20 kalinya, dan 30 liter dia naikin jadi 600 liter. Itu harus validasi. Nah, tapi produknya udah dapat NIE, udah dipasarkan, udah. Tapi kita validasi lagi gitu loh. Itu namanya validasi komparen. Itu sering ditanya itu. Sering banget. Ya kan? Kalau ada kan tadi kan yang retrospektif itu kan data yang udah lalu. Nah kan tadi kalau misalkan melihat siapa tuh CPK ya. Nanti kalau misalkan CPK-nya itu sesuai itu berarti dipakai lagi gitu. kalau CPK-nya sesuai ya berarti validasinya diterima. Terima. Kita lanjutkan gitu. Jadinya bisa untuk perilisan ke BPOM apa saja kayak gitu. Saya juga belum pernah soalnya ngerjain yang retrospektif. Karena gini, di 2018 sudah nggak ada retrospektif. Aku coret, aku kasih keterangan 2018 itu udah nggak ada. Cuma dipakai Validasi itu harus datanya sekarang. Ya? Tapi kan di soal kan sering ada gitu. Nah, ya. Intinya gini juga, nggak hanya soal validasi kok. Soal penelitian itu nanti masalah cari data itu ada yang namanya retrospektif, concurrent sama prospektif. Kalian harus nyambung ke sana juga. Gitu ya. Sketch itu nyambung ke sini juga. Nah, sering banget keluar itu kayak misal mengambil data pasien yang lalu. Pengambilan data tersebut merupakan ya kan metode retrospektif karena yang lalu. Masa lalu. Retro. Udah jangan. Nah, kalau current saat ini. Mending kita Berat udah jauh. Udah. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Semoga paham. Udah ada gambaran sekarang. Udah putar ini tanya tadi di industri. Sebelum lanjut ke nomor 6 saya minta dihapus, nanti ada lagi bahasa coba difoto. Sebenarnya ini cuma coret-coret sih, memang enaknya tuh semoga jaringannya di sana bagus ya, semua di sini juga bagus. Karena ada sambil dengar sambil yang Sampai di Sukabumi itu jelas banget. kecil apa daerah sana. Iya. Mau beli pecel lele di sana juga. Nyampe Sampai mes dari lapar kota. lagi. Berangkat lapar, makan di sana, pulang lapar lagi. Joninya dari dulu kemana? Cenderung itu masalah. itu intinya prospektif itu. Jadi yang masih suka lihat kenangan itu orangnya retrospektif. Bang Gua yang selalu digantung apa? Intinya jadi retrospektif. Kamu mau sama itu prospek atau Intinya arahnya ke sana. Tapi aku kalau sana kota sana lebih jauh.
yang bagus baru bayar dari sana. Terus dari sana tuh kalau mau ke pantai bagus tuh luar biasa. Dari sekarang ini saya sertifikat apa? Laporan keuangan Masih 42. Pernah dijelasin bedanya ini? Validasi, kualifikasi, Kalkulasi. baru aja kemarin di selama Yang lain udah? Udah dijelasin? belum. Enggak, saya pengen tahu dulu sampai mana. Validasi ini Validasi urusannya sama apa? Apa tadi? saya sadar Itu tuh ngomongin apa? Validasi itu ngomongin apa jadi? validasi itu Apa sih yang dicek validasi itu? Validasi tidak ke mesin. validasi itu Apa sih yang dicek dari validasi? Proses itu lebih ke apa maksudnya? Prosedur. Intinya gini, bahasa awamnya cek prosedur. Gini. Kita bikin prosedur analisis misal. Apa itu prosedur analisis langsung bisa dipakai rutin? Enggak, harus dicek dulu. Prosedur analisis diceknya lewat validasi metode analisis. Prosedur bikin obat, prosedur pengolahan ya. Apa itu langsung bisa dipakai rutin? Ya enggak, harus dicek dulu. Ya kan? Nah, ceknya itu namanya validasi proses. Kalau untuk prosedur pengolahan, pengemasan gitu. Kalau untuk pembersihan, validasi pembersihan. Jadi validasi itu yang kita lihat adalah prosedur. Ya. Kalau prosedur jadi kita kerjakan prosedurnya, kita collecting datanya. Kalau prosedurnya benar, data yang kita collecting semua masuk spek kan? Ya enggak? Ya enggak? Intinya bahasa gampangnya dia ngecek prosedur udah. Ya kan? Nah, kualifikasi. kalau kualifikasi apa yang dicek? Apa sih? Apanya bentuk? Kayak pemilihan Apanya yang dicek jadinya? kualifikasi. Mesin berarti ngomongin peralatan itu dalam artian mesin ya, dan ruangan. Ya, intinya ruangan sama peralatan. Contohnya kualifikasi mesin apa, ya kan? Kalau ngomongin mesin yang dicek berarti dia kualifikasi, barulah nanti dia terbagi ada kualifikasi desain, kualifikasi instalasi, kualifikasi apa? Operasional sama kualifikasi kinerja. Ngomonginnya 4 nanti. Ya, masing-masingnya nanti kita bahas. Nah, kalau kalibrasi ngomongin apa jadi? Bukan alat ukurnya. Di Termometer yang dicek apa? Mengukur suhunya. Ya. RPM meter yang dicek adalah ngecek RPM-nya. Dia bisa, kalau misalnya mesin diputar 1000 RPM, alat ukurnya benar nggak nunjukin 1000 RPM? Nggak hanya itu, timbangan. Karena apa? Timbangan itu alat ukur robot. Ya kan? Jadi timbangan dikalibrasi, bukan dikualifikasi. Oke? Ya kan intinya kan cuma ngecek.
Kalau kualifikasi ruangan nanti apa yang dicek? Partikel, suhu, kelembaban. Nah, kalau kualifikasi ruangan itu biasanya setiap ganti filter atau kurang lebih 6 bulan sekali. Kalau kalibrasi itu biasanya 1 tahun setahu saya. Kalau ini tuh saya lupa ada yang ingat nggak berapa tahun? Tanya di industri. Kualifikasi terjadi perubahan ya kalau nggak salah ya. Sebenarnya ini setahu saya terjadi perubahan ya. Terjadi perubahan itu secepatnya, tapi kalau nggak terjadi perubahan ada waktunya kalau nggak salah. Setahun sekali ya. Kalau mesin itu kan ngerjain ya. Oke. Jadi kalau untuk mesin atau peralatan itu 1 tahun sekali atau bila ada perubahan. Aku mau ngasih tahu bahkan geser 5 meter itu harus dikualifikasi. Mesin cetak geser 5 meter itu harus kualifikasi. Masih di ruangan yang sama itu udah harus dikualifikasi. Kalibrasi juga sama. Timbangan geser itu harus kalibrasi. Makanya kenapa kalau kalian lihat di industri suka ada garis. Di timbangan itu di garis merah di situ tempat timbangan. Kursi aja digarisin. Ya, walaupun nggak tahu kita kursi geser 5 meter miring gitu duduknya nggak tahu. Tetap makanya lucunya di situ. Kalau ruangan biasanya 6 bulan sekali atau kalau ganti filter. Bila ganti filter ruangan macam-macam, ada H13, ada H14, ada F8. Itu namanya HEPA filter. HEPA filter. Nanti ada di POPP. Aku tunjukin kok, ada tabelnya gede. Ini sederhananya gini. Ada yang mau tanya enggak? Daripada bahasa buku berat mencernanya. Tapi intinya itu sih. Tiga proses ini QA nanti ada bagian khususnya. QA nanti ada QA bagian validasi ya. Nanti ada QA bagian kualifikasi, ada QA juga bagian kalibrasi. Kenapa? Karena QA harus menjamin alatnya harus benar ya, prosedurnya harus benar, alat ukurnya pun harus benar. Misal nih kita harus kualifikasi ya, sebelum kualifikasi kalau itu mesinnya ada alat ukur harus dikalibrasi dulu. Misal kualifikasi kinerja mesin pemanas ya kan, memang ngomongnya mesin pemanas tapi dalam mesin pemanas ada alat ukur ya, ada termometernya. Sebelum kualifikasi itu termometernya harus kalibrasi dulu. Nanti setelah termometernya dikalibrasi di alat itu barulah dikualifikasi. Ya, makanya industri rumit tapi ramai. Setarakan alatnya dulu. Tarak kalau timbangan mah. Ingat waktu beli. Setarakan timbangannya dulu. Biar 0-0 lebih gitu. Paham ya? Oke, kalau paham kita lanjut nomor 6.
Nomor 6. Suatu industri farmasi ingin melakukan pengadaan mesin oscillating granulator yang baru dengan kapasitas penampungan yang lebih besar. Maka dari itu industri tersebut memesan pada vendor PTX untuk pengadaan mesin oscillating granulator yang baru tersebut. Dokumen apakah yang perlu disiapkan pertama kali untuk pengadaan mesin oscillating granulator tersebut? Dokumen jawabannya yang A spesi. Yes. Ada yang lain? A. Kurang tepat. Ini kalau ganti filter ya, nah sekali atau bila ganti filter ya. Oke, saya hapus ya. Ini ya. Kita hanya taunya KD, KI, KO, KK. Padahal dalam KD ini ada satu hal yang penting. Di dalam KD itu ada satu hal yang prosesnya penting tapi nggak dijelasin di kampus. Reseptor pasti menjelaskan ya. Kalau yang di industri jelasin ya, di reseptor ya, reseptor jelasin nggak? Kalau KD-nya belum nggak dijelasnya ke dalamnya, cuma sebatas KD, KI. Nah, KD itu kan kualifikasi desain. KD kualifikasi desain, ya kan? Jadi sebelum mesen mesin, sebelum mesen mesin kita rinci kebutuhannya gimana. Dari situ disusunlah yang namanya user requirement specification. Jadi gini, di KD itu tuh kita itu nyusun dulu kebutuhan spek yang kita butuhkan gitu loh. Nah, disitulah dijelaskan. Lo lihat di sini. Sebelum dilakukan kualifikasi desain, hendaklah lebih dahulu membuat spesifikasi dari fasilitas. Intinya kita harus bikin spek dulu yang kita butuhkan. Misal kita pengen bikin mesin cetak tablet, kita butuh yang dia bisa mencetak 200.000 tablet dalam 1 jam, ya kan? Dengan kecepatan sekian RPM, ya kan? Ya enggak? Dengan jumlah punch dan dice-nya berapa? Itu siapa yang nyusun? Kita yang butuh gitu loh, ya kan? Nah, jadi nanti dari sini barulah nanti kita buat protokol kualifikasi desain. Nanti dari situ jadilah ya kualifikasi desain, baru kita lempar ini dan itunya kualifikasi desainnya ke supplier. Suppliernya sanggup nggak bikin? Sanggup, ya kan? Akhirnya dia bikinlah, dia rancang, ya. Jadi ini mah waktu belum beli ini mah disusunnya, ngerencanain dulu. Mau bikin rumah, ya kan? Rumahnya mau di dalam tanah atau di permukaan tanah? Itu bata berapa, semua berapa kira-kira? Ya. Kamarnya mau berapa, ya kan? Mau dikasih pintu apa enggak? Usah lah. Atau mau dikasih atap? Ya kan? Mau ada temboknya apa enggak? Mau tiangnya aja juga bisa kan? Bisa. Ruangan oke. Ini pas sakit. Pas kilo. Nah,
Terus dari kualifikasi desain nanti dia langsung ditujunya ke supplier. Tapi supplier bikin sesuai kebutuhan, ya kan ya. Jadi dia merancang mesin baru itu sesuai kebutuhan si usernya. Ini user, kalau supplier itu yang merancang. Industri farmasi sebagai user atau pengguna. Nah nanti baru habis dari situ dia rancang, nah udah rancang, udah beres, dia kirimkan mesin jadinya, ya kan? Kirimkan ke pihak user. Nah nanti setelah sampai di user langsung bikin kualifikasi instalasi. Tujuannya apa? Misal hopper yang dipasang, kalau di rancangan supplier itu hoppernya yang dipasang terus 2. Nah, ngepasang instalasinya pas di perusahaan user, hoppernya dipasang 2 apa enggak? Ya kan? Nah, bahkan sampai jumlah baut terpasang itu harus. Iya. Tanggung jawab apa cuma Jadi nanti itu ada lagi dokumen-dokumen nih kayak gini. Ada factory acceptance test, site acceptance test, ya kan ya. Wah ini panjang lah urusannya. Cuman intinya adalah mengecek kesesuaian instalasi gitu loh. Dari supplier dan di sini di user udah benar belum, sama nggak gitu loh. Ya kan? Kalau instalasinya nggak sama bisa jadi nggak masuk spek. Ya kan? Tadi pengennya berapa? 200.000 tablet dalam 1 jam. Hoppernya misal bukan hopper. Pas end dice-nya misal pengennya jumlahnya 50. Yang dipasang cuma 40. Nggak tercapai. Ya kan ya? Users requirement specification nggak tercapai karena instalasinya itu udah sama. Ya. Terus ini intinya adalah kesesuaian instalasi pabrik dengan di tempat user ya. Maksudnya tadi factory acceptance test sama site acceptance test. Intinya kayak gitu. Instalasinya yang di pabrik pembuat sama yang di tempat user, instalasinya harus sama dulu. Kalau instalasinya beda nggak bisa. Jelas itu nanti kinerjanya nggak akan masuk spek. Kinerja si mesinnya. Satu mesin yang misal mesin dari pabrik itu daya wattnya misal 230 watt, nanti datang ke instansi ke industri itu dia sesuai 230 watt, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Ya, iya. Maksudnya di instalasi iya. atau di operasional? Instalasi. Berarti gambarnya. Iya, intinya gini loh. Cuman gini, ketika ternyata mesinnya itu 230 watt. Ya sebenarnya di URS itu udah harus tercantum, pabrik juga hanya sanggupnya sekian watt gitu loh. Gitu. Makanya tadi kualifikasi desain itu nanti si supplier menyocokkan sama si yang ada di usernya sanggupnya cuma 180 watt. Tahu si suppliernya ngasih 500 watt. Mati usernya. Gitu, dari situ aja udah nggak lolos tuh dari kualifikasi desainnya. Gitu ya. Nah, jadi kalau untuk masalah watt-wattan segala macam itu memang ini saling nyambung gitu. User mintanya apa, ya kan? Supplier merespon dengan memberikan yang sesuai dengan user inginkan. Tapi pas mesinnya sampai di tempat user juga masangnya yang benar, jangan baru nyampe udah dimodif. Ya, ibaratnya beli motor dari dealer ya kan,
rodanya 2, nyampe di rumah dipasangin 1 rodanya. Kalau kayak gitu ceritanya, tahu-tahu kita komplain ya yang sinting yang masaknya. Iya kan? Yang dia pokoknya tidak usah modifikasi, udah tahu modifikasi langsung. Begitu loh. Intinya memang harus diperhatikan juga gitu loh instalasi. Karena spesifikasi mesin nggak akan tercapai kalau instalasinya acak-acakan apa. Iya kan? Oke. Dari sini baru lanjut ke kualifikasi operasional. Ini suka kadang ketukar antara operasional sama kinerja. Intinya gini, kalau operasional yang saya dapat, pengetahuan yang saya dapat kayak gini. Operasional itu hanya sebatas sampai setting mesin. Setting mesin dan dioperasikan. Bisa jalan. Ya, Bisa jalan apa enggak, sesuai target apa enggak. intinya ya, cuman bisa dia mesinnya bisa nyala apa enggak. Beli motornya bisa nyala, bisa jalan enggak? Batas itu. Enggak. Kita nggak ngomongin hasil, dulu. Hanya setting aja. Misal mesin pemanas sanggup nggak disetting sampai 100 derajat Celcius? Sanggup. Nah, tapi nggak ngomongin sampai ke produk. Jadi dia nggak nyoba langsung ke produk. Gitu. Dia cuma dinyalain aja. Nyalain setting. Tapi kalau dicoba sama produk, belum. Jadi kita nggak tahu kinerjanya bagus atau enggak. Hanya tercapai apa enggak. Misal di setting 100 derajat, nyampe nggak 100 derajat? Sampai. Oke, operasionalnya. Misal, motor kita bawa lari 60 km per jam, nyampe. Udah, cuman gitu. Tapi kita nggak sampai tahu 60 km per jam itu bisa berapa lama. Intinya nyampe. Ya, intinya cuma bisa tercapai ya settingan. Udah. Ya, itu operasional. Nah, kalau ngomongin kualifikasi kinerja, nah ini dia langsung dicoba running atau dijalankan ya dengan menggunakan produk. Nah, ini. Jadi kalau kualifikasi kinerja itu langsung ke produk. Misal tadi mesin cetak tablet ya, 200.000 tablet per jam. Nah, kita langsung coba dia nyetak suatu produk. Tercapai nggak di setting kecepatan sekian RPM jadi 200.000 tablet. Ketika dia jadi produk tablet, ya kan ya, tablet sebenarnya yang benar-benar tablet sebenarnya dan tercapai 200.000 tablet per jam, baru itu kakaknya lolos. Kalau dengan produk ternyata tidak tercapai ya berarti kakaknya belum lolos gitu. Intinya kalau kualifikasi kinerja itu udah pakai produk. Nggak ada dami-damian lagi. Nah, mesin geser, dilihat partnya banyak nggak yang dilepas. Kalau partnya banyak yang dilepas atau sampai mesinnya bongkar digeser, dari instalasi kena. Instalasi operasional kinerja kena. Kalau ganti motor
dia nggak nyampe instalasi karena nggak nyampe bongkar total ya, hanya pembongkar sebagian. Motornya aja diganti misal, berarti motornya harus kena operasional. RPM-nya sesuai apa enggak? Terus kualifikasi kinerja. Ganti motor belum tentu dia bisa untuk ngaduk kan, untuk mixing kan, ya enggak? Bisa jadi giliran pakai produk atau kebakar langsung. Ya makanya kenapa kinerja juga. Terus ganti motor belum tentu langsung operasionalnya settingnya tercapai, ya kan? Kalau motornya ternyata diganti sama yang dayanya lebih rendah, atau putarannya lebih rendah walaupun dayanya sama tapi putarannya lebih rendah. Misal kita pengen setel dia di 1000 rpm ternyata nggak tercapai, berarti dari situ operasionalnya dia udah nggak tercapai. Berarti dia tidak bisa beroperasi sebagai manusia. Oke? Paham? Ini sering keluar misalnya. Kalau hafal susah, tapi dipahami. Kalau dipahami, insya Allah bisa. Tapi nanti tetap kalian wajib nyari dari CPOB. Biasanya kalau udah paham, baca dari CPOB, apa yang ditulis CPOB tetap nyambung. CPOB itu bahasa protokoler. Saya balik lagi bilang. Jadi suatu hal yang sederhana pun jadi susah. Itu bahasa protokoler, bahasa protokol. Tapi kalian harus terbiasa. Bisa jadi kalian tuh nanti harus bikin protokol sendiri. Protokol validasi siapa yang bikin? Protokol kualifikasi? Tugas kalian tuh bikin protokolnya. Kalau ada TTK ya eksekusi di lapangan. Nanti TTK ngelapor ke kalian. Enggak, ulang. Kalian nanti yang akan bikin asesmen juga. Berdasarkan prinsip-prinsip CPOB. Kalau di industri udah diajarin risk assessment. Diajarin. Itu kepake banget. Karena BPOM itu kadang kalau audit dia langsung nanyain kalau ada perubahan-perubahan kayak gitu, mana asesmennya? Itu udah kayak sidang skripsi. BPOM dan Teknisoko. Ada yang bisa, tapi banyak juga yang dia idealis. Nah, kalau udah idealis capek, beneran seriusan. Karena gini, ketika turun grade itu PR banget. Dan gini, walaupun nggak turun grade sebisa mungkin kalian sedikit capak. Karena semua inspeksi audit dari BPOM itu menghasilkan capa. BPOM itu ngecek capa nanti datang dia bawa capa. PR yang kemarin belum beres. Ya, QA jelas betul. Tapi sebenarnya endingnya capa ya harus dibenahi satu industri. Jadi kalau capanya nemu di industri, ya industri yang harus membenahi juga. Endingnya kayak QA itu hanya polisi, capanya ada di beresin. Kalau capanya ada di produksi, nanti produksi itu jadi PR produksi, beresin capanya. Sebelum BPOM datang lagi, itu jadi PR capa itu di industri. Bersyukur kalau industrinya ternyata dikit capanya, kalau industrinya dikit capanya ya bagus. QC juga bisa jadi ada capa nanti. Misal kayak yang sering jadi QC itu jadi capa itu biasanya di masalah mikro itu sering. Masalah mikro atau masalah pemipeta, prosedur sampling itu suka. Kadang hal-hal dengan itu juga yang sering terlewati, akhirnya jadi capa. Nanti kalau ngomongin distribusi ada lagi capa karena disidang lagi sama BPOM masalah CD. Oke. Ya. Oke. Kualifikasi beres ya? Paham? Kalau nomor berikutnya berarti soal kualifikasi juga. Nomor spesifikasi yang tadi sama nomor 3.
industri farmasi akan menyiapkan spesifikasi bahan pengemas primer yang akan digunakan untuk mengemas tablet dan omeprazol. Apoteker yang bertanggung jawab dalam bagian tersebut berwenang memberikan persetujuan siapakah yang berwenang tersebut. Siap. Ada ya, nggak ada keraguan ya. Kalau tujuh, Berlaku dalam Sterilisasi terus dilakukan dengan cara sterilisasi panas suasana beberapa lama dan suhu menurut CPOP. Ayo. 21 selama 15 menit. 121. ini soal aku tes dulu. Kemarin ada soal Kalau mau lihat di CPOB ada di POPP Sebagai undang. volume 1 halaman 675. Dalam 75. Ada F0-nya atau kurang lebih ya. Dia ingin segini 121 derajat. Kalau ada begitu namanya. Tahun berapa? 675. Bukan volume 1, volume 2 ya, bukan. Oh. Volume 2. Jilid 2. Jadi dua yang dipakai sinetron. Ribuan lalu 1.500. Jilid 1-nya itu sampai 700 berapa? Susah ya sebenarnya kalau kayak nggak sesuai urutan nomor. Kang BPIC itu di bawah departemen gudang. PPIC gudang itu di bawah PPIC. Oh, gudang di bawah BPIC. PPIC itu lengkap. Jadi planning, ya kan ya. Intinya tuh dia perencanaan. Pokoknya dia dan ada inventory control. Jadi inventory control itu masalah gudang itu ada di bawah PPIC. Tapi PPIC itu belum tentu apoteker. Dia tidak harus apoteker. Yang melakukan pemesanan BPIC ini, Nah, yang menyetujuinya produksi. dari manajer produksi, Iya, karena pengguna bisa bukan QC. Enggak. QC apa maksudnya? Enggak, ini ngomongnya prekursor. Nah, Biasanya kayak gitu soal prekursor. Industri farmasi mau pesan prekursor. Siapa yang harus tanda tangan surat pemesanan? Biasanya manajer produksi. Karena yang apoteker itu di situ dan yang menggunakan bahan produksi. cuman kalau dia bukan prekursor cuma Bahan biasa, nah itu nggak ada syarat khusus. Pesan aja. Biasanya nanti orang purchasing langsung. harus ada manajer. Tanda tangan itu khusus untuk prekursor, psikotropik, karena kan dia khusus penanganannya. Kan? Sekarang gini aja, kayak orang mau pesan amoksisilin, TTK yang pesan boleh nggak? Nggak jadi masalah, ya kan? Nggak harus APJ-nya. BPIC itu berdiri sendiri. Ya berdiri sendiri semua. Gitu. Cuman PPIC, R&D itu tidak harus seorang apoteker. Gitu. ARD, accounting, apalagi harus. Sebenarnya kayak PPIC tidak harus apoteker, tapi untuk masalah gudang biasanya tetap yang dipilih apoteker. Karena untuk masalah penyimpanan kayak gitu, handlingnya kita yang paham. Walaupun sebenarnya PPIC harus apoteker, Pak. Karena secara aturan yang harus apoteker cuma 3 itu. Makanya kalau mau jadi manajer tapi masih mau bisa tekan kabur, ya udah jadi PPIC kalau R&D, ya kan, nggak pakai sifat, ya nggak? Mereka nggak pakai sifat tapi manajer. Gitu. Oke, nah ayo.
Nomor 8 ya kalau mau lihat. Nah, sekarang nomor 9 PP 51 selalu dibahas. Nomor 9 apa? Oke, coba PP 51 nomor 9. 51 tahun 2009. Kalau itu untuk industri apa? Tradisional. Kalau industri obat tradisional dan kosmetik, dia 1 apoteker. Kalau industri farmasi harus 3 apoteker. Minimal. Nah, itu obatnya apa? Obat tradisional. Soal kayak itu menjebak, hati-hati. Minimal 5 orang gitu. Satu di PP 51. Ya, untuk kosmetik sama. Kosmetik juga dia itu kosmetik yang kalau nggak salah grade B sama A kalau nggak salah. Saya lupa ya. Grade B sama A atau grade A aja gitu. Karena TTK masih bisa, kalau kosmetiknya grade C itu masih bisa. Kalau grade C kan industri rumahan. Contohnya apa? Pomade. Pomade itu kosmetik tapi nggak perlu apoteker. Saya lupa grade-nya apa, nanti bisa buka CPKB. Ada sih aturan-aturannya di kosmetik. Saya dulu sempat ngurusin industri kosmetik soalnya. Tapi yang kelas C karena kan TTK. Benar sih. Kalau OT ya dia cuma 1. Tapi hanya sekedar sediaan tradisional gitu ya. Soalnya kadang ini kalau sekarang lagi ngetrennya apa coba? Industri farmasi bikin sediaan fitofarmaka. Itu sekarang lagi ngetren. Contohnya apa? Magazida. Ya kan? Terus juga itu isinya herbal di dalamnya gitu. Silex tuh. Silex. Tapi kalau silex dia isi, kalau nggak salah silex itu jamu sih tapi. Silex itu apa ya namanya saya lupa ya. Prospan tuh yang fitofarmaka tuh. Prospan kan fitofarmaka. Nah, itu industri farmasi yang bikin. Sekarang tuh lagi apa obat asli Indonesia. Dulu kan pelopornya Kalbe sama Dexa kan, obat asli Indonesia. Bahkan Dexa itu dia bikin lab khusus DLBS namanya, Dexa Laboratory and Biomolecular Science. Itu khusus obat-obatan yang ada fitofarmaka. Nah, Stimuno Pilatus Niruri. Imbus itu farmaka. Ekinase. Fituno lah kalau KF kan Fituno, ya kan? Yang klaimnya lebih lengkap ada Ekinase, Pilatus Niruri, ya kan ini. Nah, ya. 9 dapat. Satu nomor lagi ya, 10 ya? 10. Nih. Nomor 10, ayo. Sebuah industri farmasi melakukan fungsi stabilitas produk tablet pemeriksaan dengan cara membuka dan menutup produk berkali-kali. Apa nama pengujian stabilitas tersebut? Nih, itu adanya di mana? Adanya di ASEAN Guideline yang saya share tadi pagi ya. Saya bilang telat, ketinggalan. Nah, itu ASEAN Guideline.
Nih, menggunakan stabilitas gas. lihat dari ASEAN Guideline itu enak. Karena gini, ASEAN Guideline itu nih ya, untuk masalah suhu kita bisa lihat nanti. Ada long term, ada accelerated, ada berapa lama, ada berapa lama long term, berapa lama accelerated itu ada di sini. Ya kan ya, contohnya ada di halaman 6. Terus untuk general case atau kasus umum ya, disimpan di suhu berapa ya kan ya, itu ada. Misal kalau dia untuk long term, untuk produk-produk yang mudah menguap ya di suhu 30 ya kan ya long termnya. Terus acceleratednya 40 derajat, RH-nya 75 gitu kan ya. Itu enak di sini jelas melihatnya. Ini RH juga. RH-nya ada. Terus nanti ada lagi produk-produk yang CCP yang harus di kulkas nih. Kalau yang harus di kulkas kayak di halaman 9 nih ya. Yang harus di kulkas dia itu kalau long termnya 5 derajat. Ya kan? Minimal berapa batch? 3 batch. Nah, itu ada di sini jelas kayak di halaman 9. NCE draft itu new komponen, apa pokoknya intinya obat baru aja NCE. NCE itu obat baru berapa long termnya? Dia 12 bulan, suhunya 30 derajat, RH-nya 75. Berapa minimal batch-nya? 3 batch gitu. Ada yang kalau untuk obat generik cuma 2 batch kayak gitu. Ini ada di sini lengkap. Nah, kalau kita tadi ngomong in-use stability itu kapan dipakai? Yang pertama untuk sediaan multidos yang bolak-balik buka tutup. Contohnya sirup. Ya kan ya? Bolak-balik buka tutup. Dia harus ada in-use stability. Hubungannya sama apa? Sama BUD, beyond use. Ya kan? Beyond use date. Atau kalau kasus instability yang ini apa sih dia? Effervescent itu ngomonginnya masalah hygroscopic alias container closure system, ada di halaman berikutnya tuh halaman 12. Moisture may have an undesirable effect on chemical stability and physical stability tuh. Ini masalahnya apa? End-use itu karena sediaannya higroskopis, ya kan? Wadahnya bisa nggak sih tertutup dengan baik selama dia buka tutup gitu. Tuh. Nanti versi expertnya saya ajarin yang masalah ngitung ada di halaman terakhir, ngitung berapa lama dia ED-nya. Ini ada di sini. Kita bisa ngitung ED. Dikit-dikit lah ya. Sampai sini 10 nomor. Tanya kalau bahasa sama saya itu bayar 50 soal bisa 3 hari. Ya, tapi kan ini alurnya itu nggak Kita dibahas satu soal kan bisa jawab 3. Ya. Kita komprehensif ngebahas itu, bukan dapat isi beres. Kalau Ya. beresnya dikasih soal yang beda udah. Nah, itu pusing. Apa itu? Apalagi 6 loh. Ya, semoga ngerti. Ada yang mau tanyain nggak? Mungkin bisa aja ini. Ya, enggak. Silakan nanti kayak gini aja kalau ada yang masih bingung, WA. Walaupun aku selalu respon, aku balas. Gitu ya. Oke. Iya. Belum sampai materi ke sini. Ya. Semoga kepake ya nanti ya. Pasti. Kita bahas dikit-dikit dulu. Oke. Dari saya cukup sekian. Kalau misalnya ada salah, nanti bakal saya koreksi. Siap. Oke, selebihnya makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.